مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersua kembali dalam edisi zakat fitri atau sedekatul fitri episode yang ketiga. Pada episode ketiga ini kita akan membahas tentang mustahik zakah ya, sebagaimana yang dituturkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Bahwasanya mustahik zakat ini ada 8 ya. Ada 8 asnaf ya, sebagaimana disebutkan di dalam At-Taubah 60, yaitu yang pertama adalah fuqara, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat mu'allaf qulubuhum, yang kelima memerdekakan hamba sahaya, yang keenam ghorim, orang yang berhutang, ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan wabnus sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau fakir miskin insya Allah kita sudah mafhum semua ya, sudah banyak gitu kan, dan langsung kalau kita sebut fakir miskin itu pemahaman kita tuh langsung tahu gitu. Nah, kalau wal amilin 'alaiha, amil, nah amil juga kita paham bahwa amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Kalau di Jakarta ya banyak sekali amil-amil zakat itu di masjid-masjid, terutama menjelang Idul Fitri ini itu bermunculan ya amil-amil zakat di masjid, musola atau majelis taklim. Kalau di daerah mungkin di kampung itu ada yang juga yang di masjid, tetapi juga ada yang amil-amilnya itu di RT-RT, di RT RW dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah apakah betul amil zakat itu yang seperti itu? Nah, itu yang akan jadi persoalan. Nah, bagaimana kita mengetahui amil zakat yang sesungguhnya itu? Tentu kita harus merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Dalam hal ini maqalah para ulama ya, para ulama yang muktabar dalam perkara ini. Kemudian yang berikutnya wa fir riqab, memberikan hamba sahaya, wal ghorimin, orang yang berhutang, wa fisabilillah, dan fisabilillah. Nah, ini juga poin fisabilillah ini juga perlu kita kritisi. Kenapa? Pasalnya banyak ya, banyak kalangan yang menyebut fisabilillah ini maknanya luas, atau mereka memperluas makna fisabilillah. Jadi bukan hanya makna al-ghuzat, para tentara-tentara perang ya, tetapi sudah meluas menjadi atau kepada hal-hal yang lain. Contohnya kepada para ulama, para kiai, para guru ngaji, para pengurus masjid, merbot, muazin, asatidzah dan lain sebagainya. Mereka adalah masuk dalam kategori fisabilillah, oleh karenanya mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, ini yang saya maksudkan, ini persoalan yang perlu kita kritisi dan perlu kita duduk bareng untuk mendiskusikannya. Apakah benar mereka itu adalah atau bisa tergolong sebagai fisabilillah? Ini penting sebab kalau ini dibiarkan dan ternyata sasaran zakat fisabilillah sebagaimana yang selama ini dipahami itu begitu luas, ternyata salah, maka itu berarti penunaian zakatul fitri atau sedekah fitri kita ini belum benar, tidak tepat sasaran gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, jadi para ulama ya, jumhur ulama mengatakan bahwa fisabilillah dalam konteks zakat ini, yang berhak menerima zakat ini adalah mereka para al-ghuzat, orang-orang yang tergabung dalam datasemen perang, para tentara yang tidak menerima gaji dari negara atau dari Baitul Mal.
Mereka kondisinya ikut berperang tetapi tidak menerima insentif rutin bulanan dari Baitul Mal atau dari negara. Nah, merekalah yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Merekalah yang disebut dengan fisabilillah di dalam surat At-Taubah ayat 60. Jadi Imam Malik mengatakan bahwasanya ya aku tidak mengetahui ada makna ada khilaf di antara para ulama ya, kecuali bahwa makna fisabilillah ini adalah para tentara. Tidak ada khilaf gitu. Jadi semua ulama sepakat bahwa tentara yang berperang fisabilillah lillahi kalimatillah itulah yang dimaksud dengan fisabilillah. Lantas bagaimana dengan para kiai, para ustadz, guru ngaji, merbot, pengurus masjid, guru TPA dan lain sebagainya? Apakah tidak bisa dikategorikan fisabilillah? Kalau dalam konteks fisabilillah secara umum, lugoh gitu, bahasa etimologi masuk saja. Semua berada di jalan Allah. Ya. Tetapi fisabilillah dalam konteks zakat ini maknanya definitif, yaitu adalah para tentara-tentara Allah yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Tidak menafik kebaikan amal soleh yang ada pada guru ngaji kita, pengurus masjid, merbot dan sebagainya. Dan juga boleh juga mereka mendapatkan harta zakat atau diberikan zakat kalau mereka miskin, kalau mereka fukoro, atau kalau mereka merupakan mustahik zakat dalam konteks yang lain, bukan dalam konteks fisabilillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, persoalan yang kedua adalah tentang amil zakat. Siapa sih sebenarnya amil zakat itu? Nah, amil zakat itu kita tentu saja harus merujuk kepada pendapat para ulama kita. Ini saya sampaikan salah satu pendapat ya, yakni pertama dari Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi mengatakan wal amilina 'alaiha yakni as-su'at wal jubat alladzina yab'atsuhumul imam li tahsiliz zakah bitawqil ala dzalika. Amil itu adalah as-su'at. Su'at itu ya petugas ya, petugas penarik, wal jubat juga pemungut. Alladzina yab'atsuhumul imam, yang diutus oleh imam, oleh khalifah atau imam li tahsiliz zakat, untuk mengumpulkan zakat, bitauqil ala dzalika, dengan akad wakalah atau perwakilan. Jadi khalifah atau imam memberikan wakil kepada su'at dan zubat tersebut untuk menarik zakatnya dari masyarakat. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Imam Asy-Syaukani mengatakan wal amilina 'alaiha ay as-su'at wal jubat alladzina yab'atsuhumul imam li tahsiliz zakah fa innahum yastahiquna minha qistan. Sama dengan pendapat Imam Qurtubi, mereka adalah para penarik zakat yang diutus ya, diangkat sekaligus diutus oleh imam, oleh khalifah untuk menarik zakat, dan mereka berhak mendapatkan bagian dari tugasnya tersebut. Kemudian Imam Tabari juga mengatakan wal amilina 'alaiha wa hum as-su'at fi qabdiha min ahliha, yaitu para su'at, penarik, petugas zakat yang mengambil zakat dari orang yang dari muzakinya. Wa wadu'aha fi mustahiqiha, kemudian memberikannya, mendistribusikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Yu'tuna dzalika bisi'ayah, mereka itu diberikan zakat, maksudnya amil-amil itu boleh mendapatkan zakat bisi'ayah karena tugas mereka mengelolanya. Agnian kanu au fuqara, apakah amil zakat itu kaya ataupun miskin, mereka berhak mendapatkan zakat. Nah, hadirin mukaramin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan amil zakat adalah petugas yang resmi, legal, diangkat, ditentukan, diberi tugas oleh imam. Siapa imam? Khalifah. Apakah
pemimpin kaum muslimin saat sekarang bisa disebut imam atau khalifah? Tidak. Oleh karena itu hemat saya, pada saat ini amil zakat tidak ada. Ketika khalifahnya juga tidak ada. Lalu bagaimana kaum muslimin menunaikan zakatnya? Para ulama sudah memberikan arahan, guidance bahwa kita itu bisa menunaikan zakat itu secara langsung. Tidak melalui amil bisa. Jadi seorang muzaki langsung menunaikan zakatnya kepada mustahik, ya, fakir miskin atau yang lainnya, itu secara langsung itu boleh, gitu, sah. Gitu. Atau dalam hal ini kita melihat ada masjid musola, ya. Nah, kita bisa menitipkan zakat kita kepada mereka, agar kemudian mereka nanti menyalurkannya kepada mustahiknya. Itulah panitia zakat, dan itu bukan amil, itu hanya panitia zakat. Insya Allah tentang kepanitiaan zakat ini, pengelolaan zakat untuk masjid, DKM, musola dan sebagainya, kita akan bahas pada episode yang keempat. Hadan ya Allah wa ayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.